Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Selasa pagi hari ini, tanggal 4 Juli 2023, kita bersyukur kepada Bapa kita Yesus yang senantiasa menjaga, memelihara, melindungi, menyertai, bahkan menyelamatkan kita. Hidup ini penuh dengan tantangan, penuh dengan perjuangan. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Sebab kita tahu, kita sadar di luar Tuhan kita tidak mampu, tidak bisa berjalan sendiri. Seolah-olah kita bisa mampu, sanggup berjalan sendiri. Tapi ujungnya kita akan menghadapi kegagalan tanpa Tuhan. Bersama dengan Yesus kita minta pimpinan Roh Kudus, supaya dalam menghadapi hidup yang penuh tantangan pergumulan ini, jangan sampai kita jatuh. Tapi Roh Kudus akan menuntun kita untuk kita tetap setia berada di dalam jalurnya Tuhan, berada di dalam kasih karunia Tuhan, berada di dalam jalannya Tuhan. Tutu saya Pastor Yakob Rahmat, saya akan menyanyikan sebuah pujian, pimpinlah aku ya Yesus di sepanjang jalan hidupku. Sebab tema firman Tuhan pada pagi hari ini, sebab Tuhan telah menolak mereka. Coba ini saudara, kalau Tuhan sudah menolak, sudah selesai saudara, gagal total. Apa arti hidup ini? Ya, kalau sampai Tuhan menolak, berarti hidup sia-sia. Seperti Yesus berbicara kepada Yudas Iskariot, celaka orang itu, alangkah baiknya tidak perlu lahir. Waduh, ngeri saudara. Ya, jangan sampai itu terjadi. Tapi kita minta sama Tuhan, Tuhan pimpinlah hidupku, bawa aku berjalan di dalam kebenaran firman-Mu, supaya suatu hari kelak nama kita tertulis di dalam kitab kehidupan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kalau gitu kita mau setia, kita mengikuti firman Tuhan. Seperti saya setia, Bapak Ibu setia, pagi hari malam, pagi malam terus kita ikuti firman Tuhan, dan kita lakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita, supaya kita didapati menjadi hamba yang setia, berkenan kepada Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Pimpinlah aku ya Yesus. Amin. Haleluya. Di sepanjang jalan hidupku. Amin. Haleluya. Firman-Mu bagaikan suluh. Amin. Haleluya. Agar ku tak tersesat di jalan. Amin. Haleluya. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus pegang hidupku, tanpa Yesus ku pasti akan gagal. Amin. Haleluya. Tanpa Yesus ku akan sesat, tanpa Yesus tidak ada keselamatan, tanpa Yesus ku hadapi jalan gagal. Amin. Haleluya. Pimpinlah aku ya Tuhan Yesus. Mari kita minta pimpinan sama Tuhan di sepanjang jalan hidupku. Amin. Haleluya. Firman-Mu bagaikan suluh. Amin. Haleluya. Menjadi pelita di dalam sepanjang jalanku. Amin. Haleluya. Bersama Yesus ku akan selamat, bersama Yesus ku damai sejahtera, bersama Yesus hatiku bersuka cita. Amin. Haleluya. Berjalan bersama Tuhan Yesus di dalam kebenaran firman Tuhan, sampai nanti aku masuk ke surga. Amin. Haleluya. Dalam Mazmur 25 ayat 4 dan 5, ini menjadi kerinduan kita bersama. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkan itu kepadaku. Amin. Haleluya. Bawalah aku
berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Aku selalu cinta firman-Mu. Amin, haleluya. Ku mau setia dan taat melakukan firman-Mu sampai nanti aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Pimpinlah aku ya Tuhan Yesus. Roh Kudus, ajar aku. Roh Kudus, ingatkan aku untuk selalu berada di dalam firman-Mu Bapa. Dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, dengan Yesus menuntunku sampai ke surga. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Bersama Yesus di sampingku, bersama Yesus membimbingku, bersama Yesus menopangku. Ku akan selamat sampai masuk ke surga. Aku mau setia dan taat, pegang janji firman Tuhan sampai langkahku yang terakhir berjumpa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pakailah hidupku ya Tuhan Yesus untuk menjadi alat untuk kemuliaan nama-Mu, mencari banyak jiwa-jiwa yang tersesat, memberitakan Injil, memberitakan kebenaran. Hidupku menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan, tapi hidupku menjadi garam, menjadi terang bagi dunia ini. Terima kasih Bapa. Sucikan mulutku, pikiranku, sucikan hatiku Bapa untuk firman-Mu Bapa. Sebentar layak kan kami baca firman Tuhan. Ampunilah semua dosaku, ampunilah Bapa semua salahku Tuhan Yesus. Bersihkanlah hidupku, kuasalah hidupku oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kami percaya pagi yang indah ini adalah pagi yang diberkati Tuhan, karena Tuhan Yesus bersama kami. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat hanya bagi kemuliaan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Selasa pagi ini tanggal 4 Juli 2023. Bapak Ibu bersama saya, Bapak Ibu Saudara semuanya, kita sama-sama menantikan kedatangan Tuhan. Kita sama-sama menyongsong akan kedatangan Bapa kita, Raja di atas segala raja. Yang berbeda, apakah setiap Bapak Ibu meresponi hal yang sama, yaitu menjadi pelaku firman Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, mari kita sama-sama perintah Tuhan kita kerjakan. Yang pertama, melaksanakan amanat agung dari Tuhan Yesus. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptiskan mereka
dan ajar mereka untuk melakukan firman Tuhan. Ujung-ujungnya, pergi dan lakukan firman Tuhan. Di dalamnya, mari yang belum dibaptis, saudara. Ya, karena itu firman Tuhan. Ya, kita semua lakukan apa yang Tuhan kerjakan. Dan mari kita mengajar. Seperti saya mengajar. Beritakan firman Tuhan. Baik on-site maupun online. Sama. Ya, kepada setiap orang yang saya kalau ketemu dimanapun saya berada, mungkin naik Grab, taksi, dimanapun saya berada, selalu jumpa dengan seorang, selalu saya mengatakan diberkati, Tuhan memberkati. Dan selalu saya tanya, apakah datang kepada Tuhan? Ya, mari kita semua, setiap kita datanglah kepada Tuhan, setialah kepada Tuhan, andalkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Kalau bukan Tuhan, siapa andalan kita? Coba Bapak Ibu tolong renungkan. Apa andalkan uang? Ya, kalau kita mati uang tidak dibawa. Andalkan rumah, aset. Kalau kita mati tidak membawa itu aset. Aset bukan juru selamat. Manusia bukan juru selamat. Apapun bukan juru selamat. Ingatlah, hanya Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat. Hanya Tuhan Yesus pegangan hidup kita. Ya, oleh itu mari kita mencinta Tuhan. Jangan sampai renungan firman Tuhan dengan tema sebab Tuhan telah menolak mereka. Jangan sampai Tuhan telah menolak. Mari kita minta sama Tuhan. Biar Roh Kudus seperti tadi saya bacakan. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkan itu kepadaku. Sebab jalan Tuhan itu sempurna. Kita dengan rendah hati kita minta sama Tuhan. Tuhan tunjukkan itu. Dan bawa aku berjalan dalam kebenaran Tuhan. Dan ajar aku. Sebab Engkau Allah menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Amin. Tiap hari setiap saat. Mari kita mau menantikan Tuhan. Seperti pagi ini. Pagi malam. Saya berikan firman Tuhan. Karena hati saya merindu. Sebab Engkau lah Allah Tuhan Yesus yang menyelamatkan aku. Dan hanya Engkau lah Tuhan Yesus yang ku nantikan sepanjang hari. Pagi hari, malam hari, siang hari. Apapun. Ya, tiap hari, tiap saat kita selalu menantikan Tuhan. Sebenarnya Yesus Juru Selamat. Penopang kita. Penolong kita. Membimbing hidup kita. Untuk kita berada di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Sampai kita ada masuk ke surga. Amin. Puji Tuhan. Mari kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca kitab Nabi Yeremia pasal yang ke-6. Puji Tuhan, ini anugerah Tuhan. Ya, kemarin sudah selesai ya. Tadi malam pasal yang ke-5. Sekarang pasal 6 ayat 1 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Larilah mengungsi, hai orang-orang Benyamin, dari tengah-tengah Yerusalem. Tiuplah sangkala di Tekoa dan naikkan asap sebagai tanda di atas Bet Kerem. Sebab malapetaka telah mengintai dari utara. Yang suatu kehancuran besar. Adakah putri Sion sama seperti padang yang paling disukai, sehingga gembala-gembala mendatanginya beserta kawanan ternak mereka. Mereka telah memasang kemah-kemahnya di sekelilingnya, masing-masing memakan habis apa yang didapatinya. Coba nih saudara, bangsa Israel selalu ditegur sama Tuhan, diingatkan. Larilah mengungsi orang Benyamin, Yehuda sama saudara. Ya, 12 suku bangsa Israel dipecahkan. Israel bagian utara, Israel bagian selatan. Ini Benyamin dan Yehuda itu bagian selatan. Ya, bagian utara adalah 10 suku kata firman Tuhan. Tapi dua-duanya sama, banyak mereka tegar tengkuk keras kepala. Maka dikatakan di sini ada ke putri Sion sama seperti pada yang paling disukai, sehingga gembala mendampingi beserta kawannya mereka telah masang kemahnya masing-masing habis dapat ini. Pokoknya mereka semua saudara. Malah dikatakan di sini dari utara ya. Coba mengintai, sebab malapetaka telah mengintai dari utara. Sama juga dengan kita. Kita diingatkan sama Tuhan supaya kita dekat dengan Tuhan. Karena hidup adalah sebuah peperangan. Seperti dalam Efesus 6 ayat 12. Ya, bahwa kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah, mengalami dunia, penghulu dunia, penguasa dunia, roh jadu darah ini. Oleh itu mari kita pentingnya dekat dengan Tuhan. Supaya kalau kita dekat dengan Tuhan, supaya kita ada benteng ilahi, ada pagar ilahi. Terus berikutnya, ayat yang keempat, persiapkan perang melawan dia. Coba ini persiapkan perang. Kita di dunia ini penuh dengan peperangan rohani, saudara. Ya, melawan kuasa-kuasa kegelapan di udara ini. Melawan diri kita daging. Ya, dunia penuh dengan kedagingan. Maka pentingnya kita dekat dengan Tuhan. Ayo marilah kita maju menyerang pada tengah hari. Maju menyerang, yaitu mari dekat dengan Tuhan. Ya, selanjutnya celaka kita sebab matahari sudah lingsir, bayang-bayang senja, hari sudah memanjang. Ayo marilah kita maju menyerang pada waktu malam dan merusakkan puri-purinya malam hari. Justru kita mari dekat dengan Tuhan ya. Malam pagi kita dekat dengan Tuhan.
Harapan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, tebanglah pohon-pohonnya dan timbullah tanah menjadi tembok terhadap Yerusalem. Itulah kota yang harus dihukum, hanya pendirian saja di dalamnya. Seperti mata air meluapkan airnya, demikian kota itu meluapkan kejahatannya. Kekerasan dan aniaya terdengar di dalamnya. Luka dan pukulan selalu ada kulihat. Terimalah penghajaran, hai Yerusalem, supaya ku jangan menarik diri daripadamu, supaya ku jangan membuat engkau sunyi sepi, seperti negeri yang menjadi negeri yang tidak berpenduduk. Beginilah firman Tuhan semesta alam, petiklah habis-habisan sisa-sisa orang Israel, seperti pokok anggur dipetik habis-habisan. Kembali seperti pemetik buah anggur, dengan tanganmu mencari-cari buah pada ranting-rantingnya. Kepada siapakah aku harus berbicara dan bersaksi, supaya mereka mau memperhatikan? Sungguh telinga mereka tidak bersunat, mereka tidak dapat mendengar. Sungguh firman Tuhan menjadi cemoan bagi mereka, mereka tidak menjaganya. Banyak anak-anak Tuhan termasuk bangsa Israel keras kepala, tidak mau dengar firman Tuhan. Kalau ke ibadah kita ke gereja harus dengar firman Tuhan. Banyak mereka cuma datang tubuhnya, tapi hatinya jauh dari Tuhan, tidak terima firman Tuhan, ya. Tetapi kembali kepada firman Tuhan, semua ayat 11. Tetapi aku penuh dengan kengatan murka Tuhan. Aku telah payah menahannya, harus menumpahkannya kepada bayi di jalan dan kepada kumpulan teruna bersama-sama. Sesungguhnya baik laki-laki maupun perempuan akan ditangkap, baik orang yang tua maupun orang yang sudah lanjut usianya. Rumah-rumah mereka akan berlari kepada orang lain bersama ladang-ladang dan istri-istri mereka. Sesungguhnya aku mengancungkan tanganku melawan penduduk negeri ini, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar di antara mereka semuanya mengejar untung, baik nabi maupun imam, semuanya melakukan tipu. Coba nih, termasuk banyak anak Tuhan, hamba Tuhan yang hidupnya tidak berkenan. Sama podoai saudara, seperti bangsa Israel, ya. Seperti kita juga banyak yang banyak bohong menjadi anak Tuhan, tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan, katanya damai sejahtera, tapi tidak ada damai sejahtera. Seharusnya mereka merasa malu sebab mereka melakukan kejijikan, tapi mereka sama sekali tidak merasa malu dan tidak kenal noda mereka. Sebab mereka akan rebah di antara orang rebah, mereka akan tersandung jatuh pada waktu aku menghukum mereka, firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah, tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala, di manakah jalan yang baik, tempuhlah itu. Dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Tapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Juga aku mengangkat atas mereka penjaga-penjaga firmanku, perhatikanlah bunyi sangkakala. Tapi mereka berkata, kami tidak mau memperhatikannya. Sebab tunggu dengarlah, hai bangsa-bangsa, dan ketahuilah, hai jemaat, apa yang akan terjadi atas mereka. Dengarlah, hai bumi, sungguh ke atas bangsa ini aku akan mendatangkan malapetaka akibat dari rancangan-rancangan mereka, sebab mereka tidak memperhatikan perkataan-perkataanku dan menolak pengajaranku. Bangsa Israel banyak menolak pengajaran Tuhan, termasuk saat ini banyak Tuhan sebagai Israelwani keras kepala, tidak taat kepada firman Tuhan. Lihat kejahatan-kejahatan saat ini makin bertambah, seperti Sodom dan Gomora, saudara, ya. Sama saja, saudara, ya. Ini manusia yang penuh dengan kejahatan. Ayat 20, apa gunanya bagiku kamu bawa kemenyan dari Seba dan tebu yang baik dan yang jauh? Aku tidak berkenan kepada korban-korban bakaranmu dan korban-korban sembelihanmu, tidak menyenangkan hatiku. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sungguh aku akan menaruh batu sandungan di depan bangsa ini, supaya mereka jatuh tersandung oleh karenanya. Bapak-bapak serta dengan anak-anak, tetangga dan temannya, semuanya akan binasa. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya suatu bangsa akan datang dari tanah utara, suatu suku bangsa yang besar akan bergerak maju dari ujung bumi. Peperangan akan terus, saudara, kalau kita tidak dekat dengan Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, Efesus 6 ayat 12. Hidup ini peperangan bukan melawan darah dan daging, melawan penguasa pemerintah di penghulu dunia, roh jadi udara. Oleh karena itu kita harus siap maju bersama Yesus, dekat bersama dengan Tuhan. Ayat 23, mereka memakai panah dan tombak, mereka bengis tidak kenal belas kasihan, suara mereka gemuruh seperti laut, mereka mengendari kuda, berlengkap seperti orang maju berperang menyerang engkau, hai putri Sion. Kami telah mendengar kabarnya, tangan kami sudah menjadi lemah lesu, kesesakan telah menyerang kepada kami. Kami kesakitan seperti perempuan yang melahirkan. Jangan keluar ke padang, jangan berjalan di jalan, sebab padang musuh mengamuk, kegantaran datang dari segala jurusan. Hai putri bangsaku, kenakan kain kabung dan berguling-gulinglah dalam debu, berkabunlah seperti menangis seorang anak tunggal, merataplah dengan pahit pedih, sebab sekonyong akan datang si pembinasa menyerangmu. Jadi artinya menggunakan kabung, apa arti maksudnya?
kita rendah hati, menangis datang kepada Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Kita andalkan Tuhan, aku tidak mau berjalan sedih. Kami mau berjalan bersama Tuhan seperti lagu tadi. Dengan Yesus bersamaku. Dengan Yesus menopangku. Sampai kita masuk ke surga. Aku telah mengangkat engkau di antara umatku sebagai penguji. Engkau harus tahu bagaimana menyelidikinya. Dan harus menguji tingkah langkah mereka. Semua mereka adalah penhura kakak belaka. Berjalan kian kemari sebagai pemfitnah. Sekali ini mereka berlaku busuk. Puputan sudah menghembus. Tetapi yang keluar dari api hanya timah hitam, tembaga dan besi. Sia-sia orang melebur terus menerus. Tapi orang-orang jahat tidak terpisahkan. Sebutkan mereka perak yang ditolak. Sebab Tuhan telah menolak mereka. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Puji Tuhan, selesailah kitab Nabi Yeremia pasal 6 ayat 1 sampai 30 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya yang setia kepada Tuhan, yang cinta firman Tuhan, rajin baca firman Tuhan, dan rajin menjadi pelaku firman Tuhan. Sehingga nanti kelak Tuhan akan menerima kita sebagai domba-domba yang dicinta Tuhan Yesus. Bukan seperti ini, sebab Tuhan telah menolak mereka. Tidak, dalam nama Yesus. Makanya pentingnya kita baca firman Tuhan supaya kita tahu persis, supaya perilaku bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita tolak itu. Kita tidak mau seperti mereka. Tapi marilah kita menjadi domba-domba yang mau dikembalakan. Kita mau disayang sama Tuhan. Sehingga nanti kelak kita masuk di dalam kerajaan surga. Yaitu kita mau bersama dengan Tuhan. Seperti dalam lagu pujian ini. Dengan Yesus kita mau setia. Kita mau taat kepada firman Tuhan. Bikin Tuhan senang. Bikin hati Tuhan gembira. Yaitu jadi pelaku firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati Yesus. Pimpinlah aku, ya Yesus, amin, haleluya. Di sepanjang jalan hidupku, amin, haleluya. Firman-Mu bagaikan suluh, amin, haleluya. Aku mau setia dan taat pada firman Tuhan, amin, haleluya. Bersama Yesus aku kuat, bersama Yesus aku menang, bersama Yesus hatiku penuh dengan sukacita, amin, haleluya. Bersama Yesus hidup kudus, bersama Yesus hidup benar, menjadi pelaku firman Tuhan kekal selamanya, amin, haleluya. Bersama Yesus Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Sebelum beraktivitas, mari datang kepada Yesus. Biar kita menyenangkan hati Bapa di surga. Si nanti kalau nama kita terdaftar di dalam kerajaan surga. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.